Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih di rumahnya aja? Semoga sehat semua ya. Adik-adik, di hari Minggu tanggal 13 September 2020 ini kita mau beribadah online lagi. Adik-adik, untuk mempersiapkan ibadah kita, tentunya kalian harus siapkan Alkitab dan siapkan hati dan pikiran kita. Untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa untuk mengawali ibadah kita. Ya Tuhan yang Maha Baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang seminggu kemarin sampai minggu ini ya Bapa. Tuhan, hari ini kami mau beribadah walaupun kondisinya masih di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang memberkati pujian kami, persembahan kami ya Bapa. Berkati juga hati dan pikiran kami agar kami dapat bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Bapa yang Maha Baik, terlebih dari itu ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya adik-adik dan selalu bersuka cita. Kakak berdoa kiranya kasih karunia Allah senantiasa menyertai adik-adik dimanapun dan apapun yang adik-adik lakukan. Nah adik-adik, hari ini kita mau memulai pengajaran kita. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan juga Alkitabnya, jangan lupa. Dan sebelum memulai pengajaran, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa menyertai kami, karena Engkau senantiasa melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami mau memulai
pengajaran kami mau belajar sesuatu yang baru mengenai firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengajari kami hari ini supaya kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan, dan firman itu boleh terus bertumbuh, berbuah dan berakar dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka, sehingga kami juga boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Inilah kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, di awal tadi kita sudah menyaksikan ada sekitar 7 sebutan dari Tuhan Yesus, dan semuanya diawali oleh kata akulah. Ayo, masih inget gak? Yang pertama nih, akulah pintu, akulah roti hidup, akulah terang hidup, akulah jalan, kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur, akulah kebangkitan dan hidup, dan yang terakhir adalah akulah gembala yang baik. Wah, keren banget ya adik-adik sebutan untuk Tuhan Yesus. Dan sekarang hari ini kita mau membahas salah satu dari sebutan itu, yaitu adalah akulah gembala yang baik. Wah, adik-adik pernah lihat kan? Nih di sini ada foto ini. Nah, ini udah terkenal banget adik-adik. Ya, semua orang Kristen sebagian besar mungkin sudah tahu gambar ini. Ini mencerminkan bahwa sebutan Tuhan Yesus adalah akulah gembala yang baik. Tapi kenapa sih dia disebut sebagai gembala yang baik? Nah, coba ya kita buka sama-sama Alkitab kita. Kita buka di Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Kita buka sama-sama ya. Oke. Kakak akan memberikan video, jadi kalian juga simak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi memanjat dari tempat lain, ia adalah pencuri dan penyamun. Sedangkan orang yang masuk melalui pintu adalah gembala dari domba-domba dalam kandang itu. Penjaga pintu akan membukakan pintu baginya, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba itu dipanggilnya sesuai dengan nama masing-masing, lalu dituntunnya keluar. Setelah semua domba dikeluarkannya, ia berjalan di depan, lalu domba-domba itu mengikutinya, sebab mereka sudah mengenali suaranya. Domba-domba itu tidak akan pernah mengikuti orang yang asing. Mereka akan lari dari orang itu, sebab mereka tidak mengenali suaranya yang asing. Ibarat itu disampaikan Isa kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti maksud dari apa yang disabdakannya kepada mereka. Kemudian Isa kembali bersabda kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang mendahului aku adalah pencuri dan penyamun, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan keluar masuk serta mendapatkan makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebaliknya aku datang dengan maksud supaya domba-domba itu mempunyai hidup dan mempunyainya berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan dan yang bukan gembala, yaitu yang bukan pemilik domba-domba itu, akan meninggalkan domba-domba itu dan melarikan diri apabila ia melihat serigala datang. Dengan demikian, serigala akan merebut domba-domba itu lalu mencerai-beraikan mereka. Ia lari sebab ia adalah seorang upahan dan tidak peduli dengan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Sang Bapa mengenal aku dan aku mengenal Sang Bapa. Aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Padaku masih ada domba-domba lain yang bukan dari kawanan ini. Domba-domba itu pun harus kubawa, dan suaraku akan mereka dengar. Domba-domba itu akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sang Bapa mengasihi aku, karena aku menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari,
sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Adik-adik pasti tahu dong gembala itu apa? Tugas gembala itu apa sih adik-adik? Tugas gembala itu adalah menggembalakan domba-dombanya. Gembala itu membawa domba-dombanya ke padang rumput yang luas untuk diberi makan di sana. Mereka juga bertugas menjaga dan menguasai domba-dombanya dari binatang buas seperti serigala ataupun binatang buas lainnya. Nah, biasanya adik-adik, domba yang digembalakan itu tidak sedikit, tidak hanya 1 atau 2 ekor. Bisa ratusan jumlahnya. Dan mereka harus mengenal dombanya satu persatu. Kenapa adik-adik? Supaya ketika ada salah satu yang hilang, mereka akan tahu, oh ternyata dombanya hilang. Dan ketika dicari pun, mereka tahu bahwa itu bukan domba milik orang lain. Nah, seperti nats yang kita baca tadi adik-adik, bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Kenapa Yesus disebut gembala yang baik? Di ayat 11 dikatakan adik-adik bahwa gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, seperti yang kita tahu adik-adik bahwa Yesus bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Berbeda sekali dengan gembala upahan yang mungkin bisa meninggalkan dombanya ketika bahaya datang. Selain itu adik-adik, di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa dia mengenal domba-dombanya. Nah, ini adalah ciri-ciri adik-adik gembala yang baik. Jadi kita sudah tahu nih ya adik-adik bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu memerlukan domba yang baik juga. Seperti apa sih domba yang baik itu? Kenapa kita? Sebelum membahas mengenai domba yang baik adik-adik, kita harus tahu beberapa fakta mengenai domba. Nah, domba itu adik-adik memiliki sifat penurut dan tidak bertengkar sesama mereka. Karena domba penurut adik-adik, dia mendengar dan mengenal siapa yang memeliharanya. Waktu domba kecil, si gembala ini memberi makan dari tangannya sendiri. Oleh karena itu, domba bisa mengenalnya. Domba dan gembala ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali adik-adik. Sehingga satu dengan yang lainnya saling mengenal. Gembala mengenal dombanya dan dombanya mengenal suara gembalanya. Nah, kakak punya video nih, salah satu video yang bisa kalian lihat betapa si domba ini mengenal suara gembalanya. Kita saksikan sama-sama yuk. One more time. Oh, one is louder. Tika 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 tika. Tika 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 tika. Tika tika. Tika tika tika. Ayo. Look at them, look at them.
Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. They still have the voice. Oh my God. This is amazing. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video. Ada fakta menarik lainnya adik-adik tentang domba. Domba ini sifatnya adalah lemah, dia tidak bisa menghadapi musuh. Jadi kalau ada serigala atau binatang buas yang datang, dia akan tidak bisa menghadapinya. Kemudian fakta menarik lainnya adalah si domba ini suka bergerombol, berbeda sekali dengan kambing yang memiliki sifat individualisme. Nah, sehingga adik-adik dari fakta-fakta ini kita bisa tahu bahwa domba itu tidak bisa lepas dari gembalanya. Kalau tidak ada gembalanya, dia akan kehilangan arah. Selain itu, jika tidak ada gembala, domba-domba ini akan tersesat, bahkan adik-adik dimakan oleh binatang buas. Nah, bagaimana kita sebagai domba yang baik? Sama seperti tadi adik-adik, domba itu mengenal gembalanya dengan sangat baik. Kita juga harus bisa mengenal Yesus Kristus dengan baik. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Dengan rutin berdoa, rutin membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita semakin tahu dan semakin peka akan suara Tuhan. Yang kedua adalah, domba itu adik-adik terkadang tidak fokus. Contohnya, kalau ada rumput yang bergoyang sedikit, dia akan memperhatikan rumput tersebut. Nah, kita sebagai domba yang baik harus fokus terhadap apa yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi, hidup kita fokus terhadap apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Jika ada sesuatu yang menarik di luar sana, tapi bertentangan dengan firman Tuhan, jangan dilakukan. Contohnya nih adik-adik, saat ini kan sedang ada belajar online. Kita dikasih handphone untuk belajar mengajar online, supaya mudah belajar. Nah, handphone tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak digunakan untuk game online secara berlebihan atau sampai kecanduan. Nah, itu bisa membuat kita tidak fokus adik-adik dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga adik-adik, percaya yang diberikan Tuhan Yesus sebagai gembala adalah yang terbaik untuk kita, sehingga kita tidak perlu lagi mencari di luar Yesus dan setia kepadanya. Seperti adik-adik tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yuk kita sama baca-baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, adik-adik, Yesus sudah memenuhi tugasnya sebagai gembala yang baik. Sekarang adalah giliran kita untuk menjadi domba yang baik, supaya kita bisa sampai ke tujuan kita yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kiranya Tuhan, kami boleh menjadi domba yang baik, domba yang senantiasa taat, fokus kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus ajar kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak terang, anak-anak yang baik, anak-anak yang sesuai dengan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di dalam sekolah kami, berkatilah Tuhan di dalam lingkungan kami, di dalam keluarga kami. Biarlah ya Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahannya itu bisa diserahkan kepada orang tuanya, kemudian nanti orang tuanya menyerahkan kepada gereja, atau kita sudah punya barcode nih adik-adik. Adik-adik tinggal scan barcode-nya, nanti serahkan persembahannya melalui barcode tersebut. Oke, sekian pengajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita menjadi domba yang taat dan percaya kepada Tuhan Yesus, gembala kita yang baik. Adik-adik, kakak ada pertanyaan dan ini jadi bentuk kita absen di grup kelas masing-masing. Kalian jawab ya. Ada 10 domba dikali 2, jadi berapa? Kakak ulang pertanyaannya, ada 10 domba dikali 2, jadi berapa dombanya? Oke, dijawab ya. Adik-adik tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.